Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rismawan. NPM saya adalah 101204555. Saya dari kelas F2 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Materi yang pertama yaitu bentuk komunikasi bisnis. Di dalam dunia usaha atau bisnis, komunikasi merupakan unsur terpenting agar mencapai tujuan dalam usaha tersebut dengan baik dan sesuai harapan. Seperti halnya seorang pemimpin perusahaan yang memerintahkan ke mitra kerja ketika ia membutuhkan surat perdagangan barang, pengajuan barang, atau hal yang lainnya. Itulah proses komunikasi bisnis yang terjadi di dalam dunia bisnis. Sederhananya, komunikasi bisnis merupakan suatu bentuk komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk verbal maupun dalam jenis non-verbal. Berikut ini penjelasan dari komunikasi bisnis ini. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, komunikasi bisnis memiliki dua bentuk yang lazim yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam berkomunikasi. Dua bentuk ini yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Berikut ini penjelasannya. Komunikasi verbal diambil dari kata dasarnya yaitu verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan suatu kata atau lebih. Dalam dunia bisnis, bentuk komunikasi verbal ini digunakan baik secara tertulis maupun secara lisan dengan struktur dan terorganisasi dengan baik dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada komunikan atau penerima pesan. Dalam dunia bisnis, umumnya bentuk komunikasi verbal ini digunakan ketika sedang rapat, seminar, atau yang lainnya dalam berhubungan dengan operasional perusahaan. Namun, kekurangan dari komunikasi verbal jika tidak dikuasai dengan baik, maka akan timbul berbagai hal yang diantaranya. 1. Keterbatasan kata. Biasanya beberapa hal ini seperti benda, orang, atau sesuatu hal lain yang belum bisa disampaikan dengan menggunakan kata atau bahasa verbal, sehingga komunikasi verbal pun tidak berjalan dengan baik dan lancar. 2. Kata ambigu. Setiap individu memiliki pemikiran masing-masing. Hal ini yang membuat bahasa verbal menjadi bahasa yang dapat menimbulkan ambiguitas, seperti halnya berkata, orang itu tampan. Belum tentu orang lain menganggap bahwa orang itu tampan, sehingga orang lain akan menganggap bahwa orang itu tampan dan sifat hatinya. 3. Kata bias. Umumnya, kata-kata yang bias ini menyangkut soal budaya dari daerah tertentu. Seperti halnya suatu bahasa dari Jawa akan berbeda maknanya jika diartikan dalam bahasa Sunda. Contoh, orang mengatakan kata gedhang dalam bahasa Jawa. Kata tersebut berarti pisang, sedangkan bahasa Sunda mengartikan bahwa itu adalah pepaya. 4. Pencampuran fakta. Komunikasi verbal dalam komunikasi bisnis ini sering terjadi percampuran fakta dan makna, sehingga akan timbul pesan atau informasi yang baru dan bisa saja tidak sesuai dengan informasi atau pesan yang sebenarnya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung menggunakan bahasa tanda, simbol, dan tubuh. Namun, simbol atau tanda-tanda tersebut dapat memberikan pelukisan atau deskripsi apa yang disampaikan. Namun, komunikasi nonverbal ini hanya bisa dilakukan secara lisan, kecuali pada sandi Morse yang merupakan bahasa nonverbal, melainkan menggunakan metode tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kedua bentuk komunikasi tersebut memiliki hubungan yang erat dalam dunia bisnis, khususnya dalam komunikasi bisnis. Kedua bentuk tersebut akan saling menjalin dan melengkapi satu sama lain. Ketika bahasa verbal tidak bisa disampaikan, maka bahasa nonverbal yang berperan, dan juga sebaliknya. Jenis komunikasi bisnis. Di dalam ilmu komunikasi, komunikasi bisnis dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan penyampaian, perilaku, ruang lingkup, aliran komunikasi, peran individu, dan jumlah peran. Komunikasi bisnis menurut penyampaiannya. Komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak semua terampil dalam berkomunikasi. Berdasarkan penyampaiannya, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan merupakan metode komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya batas dari jarak atau dilakukan secara bertatap muka. Komunikasi lisan ini pun dibedakan menjadi dua macam, yaitu
Yang pertama, komunikasi verbal yang disampaikan menggunakan kata-kata atau dengan bahasa. Yang kedua, komunikasi nonverbal yang disampaikan menggunakan tanda-tanda, simbol, bahasa tubuh, wajah, nada bicara, hingga penekanan kalimat. Kemudian yang kedua, komunikasi tertulis. Secara singkat, komunikasi tertulis ini dilakukan dengan metode tulisan. Umumnya, komunikasi tertulis ini contohnya seperti surat, naskah, belangko, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah menyampaikan pesan atau informasi. Dalam komunikasi bisnis, komunikasi tertulis ini sering digunakan ketika mereka mengadakan perjanjian, pengiriman surat, permintaan barang, dan lain sebagainya. Dalam komunikasi tertulis ini alangkah baiknya dibaca terlebih dahulu sebelum disampaikan ke komunikan atau si penerima pesan. Karena komunikasi tertulis ini lebih mengandung risiko yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi lisan, terkecuali jika komunikasi lisan ini terekam. Sehingga komunikasi tertulis ini perlu dibuat dengan bahasa yang mudah dan aman. Komunikasi bisnis menurut perilaku. Berdasarkan perilaku, komunikasi ini terjadi secara otomatis sehingga dapat dikatakan bahwa jenis komunikasi ini juga dipengaruhi oleh adanya situasi dan kondisi dari individu baik komunikator maupun komunikan. Selain itu, komunikasi bisnis menurut perilaku ini juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan dan atmosfer sekitar. Komunikasi bisnis menurut perilaku dibedakan menjadi beberapa jenis yang diantaranya 1. Komunikasi formal. Komunikasi formal ini merupakan jenis komunikasi yang tertata benar sesuai dengan kaidah suatu kebijakan ataupun EYD. Umumnya, komunikasi formal ini sebagian besar bersifat kolerasional keluar atau ke dalam dari vitalitas potensi-potensinya. Nah, korelasi tersebutlah yang membedakan makna dan sifat dari subjek maupun objek komunikasi. Pada komunikasi bisnis, komunikasi formal ini terjadi ketika berada di situasi rapat perusahaan, konferensi, seminar, atau hal-hal lain yang bersifat resmi dan formal. Kemudian yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal ini merupakan komunikasi yang sifatnya desas-desus atau belum pasti sumber komunikasinya. Nah, desas-desus inilah yang sering mengalami tumpang tindih dengan beberapa hal lain. Dengan kata lain, komunikasi informal ini akan dapat memberikan sumbangsih beberapa informasi yang belum tahu kebenarannya. Sederhananya, komunikasi informal ini merupakan intermezzo dari suatu komunikasi yang formal untuk meringankan pembicaraan ketika pembicaraan mulai tegang dan memuncak. Namun, walaupun komunikasi informal ini dinilai bersifat desas-desus, komunikasi informal ini memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan atau dalam komunikasi bisnis, yang diantaranya pemuasan kebutuhan karyawan dan atau pimpinan, menyegarkan suasana yang tegang dan monoton, pemberian sugesti terhadap perilaku individu dalam hubungan kerja. Kemudian yang ketiga, komunikasi non-informal. Komunikasi non-informal ini biasanya digunakan saat waktu renggang atau santai. Umumnya komunikasi jenis ini digunakan oleh individu yang kedudukan jabatannya sama seperti halnya karyawan dengan karyawan. Komunikasi bisnis menurut ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, komunikasi bisnis ini dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya. 1. Komunikasi internal. Komunikasi internal ini merupakan jenis komunikasi yang terjadi di dalam suatu lingkungan perusahaan atau organisasi bisnis. Dalam komunikasi internal ini dibedakan menjadi 3 macam diantaranya. Yang pertama, komunikasi horizontal, yang merupakan komunikasi yang terjadi antar anggota staf. Umumnya, komunikasi jenis ini berlangsung secara tidak formal. Kemudian yang kedua, komunikasi vertikal, yang merupakan komunikasi yang terjadi antara pimpinan dengan staf. Contoh komunikasi ini seperti teguran, pujian, atau sebagainya. Kemudian yang terakhir, komunikasi diagonal, yang merupakan komunikasi yang terjadi di antara pimpinan dengan orang yang tidak berkedudukan yang sama. Kemudian yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini terjadi di antara anggota perusahaan dengan individu luar perusahaan. Umumnya, komunikasi ini terjadi pada pimpinan perusahaan kepada audiens di luar kepemimpinannya. Kemudian, komunikasi eksternal ini dapat terbentuk eksposisi pameran, promosi dan publikasi, dan konferensi pers.
siaran radio, televisi, bakti sosial atau pengabdian, simulasi atau penyuluhan. Komunikasi bisnis menurut aliran informasi. Informasi atau pesan merupakan unsur terpenting dalam proses komunikasi bisnis. Informasi atau pesan dalam komunikasi bisnis inilah yang menentukan macam-macam komunikasi. Dalam komunikasi bisnis, menurut aliran informasi ini dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya. 1. Komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah atau simplex merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam suatu pihak saja. Umumnya, komunikasi ini terjadi ketika berada di situasi atau kondisi darurat, sehingga jenis komunikasi ini bersifat mendadak. Kemudian yang kedua, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini merupakan jenis komunikasi yang menimbulkan timbal balik atau feedback, yang mana komunikasi ini akan saling menguntungkan dari kedua belah pihak, baik komunikator maupun sebaliknya. 3. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini merupakan jenis komunikasi yang terjadi adanya komunikasi antara pegawai kepemimpinan perusahaan atau ke individu yang jabatannya lebih tinggi. 4. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini kebalikan dari komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi pada pemimpin perusahaan ke pegawainya. 5. Komunikasi ke samping. Sama halnya dengan komunikasi dua arah, namun pada komunikasi ke samping ini terjadi pada dua individu yang memiliki kedudukan atau jabatan yang sama. Itulah jenis komunikasi bisnis yang perlu kita pahami. Namun, dari sekian banyak jenis komunikasi bisnis di atas, mereka masih memiliki dua bentuk komunikasi yang sama dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi bisnis verbal dan non-verbal. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.